Halo semuanya, selamat datang kembali di Learning Journal saya hari ini. Saya akan berbagi rangkuman pembelajaran yang sangat relevan dan membentuk pemahaman saya tentang peran kita sebagai warga negara dan aparatur negara, dari wawasan kebangsaan, menghadapi isu kontemporer, hingga kesiapsiagaan bela negara. Pertama-tama, mari kita mulai dari fondasinya, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Dalam pembelajaran ini membuka mata saya bahwasanya wawasan kebangsaan bukan sekedar hafalan sejarah, tetapi sebuah cara pandang kesadaran kita sebagai bangsa Indonesia ini mencakup pemahaman tentang Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Dari wawasan inilah timbul kesadaran akan bela negara. Ternyata bela negara jauh lebih luas dari sekedar angkat senjata. Ini adalah sebuah tekad, sikap, dan perilaku kita untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang dilandasi kecintaan kepada NKRI. Ada 5 dasar bela negara yang menjadi kompleks kita. Yang pertama, cinta tanah air. Lalu yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Lalu ketiga, setia pada Pancasila. Keempat, rela berkorban. Dan kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Di dalam konteks wawasan kebangsaan tadi, kita menghadapi berbagai rintangan. Pembelajaran tentang analisis isu kontemporer dan konflik kepentingan sangat relevan di era globalisasi dan informasi yang serba cepat ini. Kita dihadapkan pada isu-isu kompleks seperti korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, proxy war, cybercrime, dan juga money laundering. Isu-isu ini tidak hanya mengancam fisik negara, tetapi juga ideologi dan sendi-sendi kehidupan berbangsa itu sendiri. Kita belajar berbagai teknik analisis isu seperti mind mapping, fishbone diagram, atau analisis SWOT untuk memahami akar masalah dan mencari solusi yang efektif. Selain itu, kita juga memahami tentang konflik kepentingan. Ini adalah situasi di mana seorang pejabat atau ASN memiliki kepentingan pribadi ataupun kelompok yang dapat mempengaruhi objektivitasnya dalam mengambil keputusan. Mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan sangat krusial untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik sejalan dengan fungsi kita sebagai pelayanan publik yang tidak diskriminatif. Dari pemahaman wawasan kebangsaan dan kesadaran akan isu-isu kontemporer, tibalah kita pada kesiapsiagaan bela negara yang bersifat praktis. Ini adalah wujud nyata dari tekad bela negara. Kita belajar tentang kesiapan secara fisik, seperti menjaga kesehatan, kebugaran, lalu secara mental, seperti mengelola emosi, berpikir positif, resiliensi, dan secara sosial, yaitu berinteraksi, bersinergi, dan berkontribusi pada masyarakat. Di lingkungan kerja, kesiapsiagaan bela negara berarti disiplin, profesional, bertanggung jawab, bekerja sama, dan menjaga integritas. Misalnya, datang tepat waktu, melayani publik dengan ramah dan tidak koruptif, serta menolak segala sesuatu bentuk radikalisme dan dapat memecah belah bangsa. Ini adalah implementasi nyata dari 3 fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Pembelajaran ini telah memberikan kerangka berpikir yang kokoh dari memahami wawasan kebangsaan sebagai fondasi, menganalisis isu kontemporer sebagai tantangan, hingga menerapkan kesiapsiagaan bela negara sebagai solusi dari aksi nyata. Mari jadikan ilmu ini sebagai pemicu untuk terus menjadi warga negara dan aparatur yang berintegritas, responsif, dan selalu siap berkontribusi demi menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia.